Emiliano Jonathans, pemain muda berusia 21 tahun yang kini membela Feyenoord Utrecht, telah masuk dalam radar PSSI. Media-media Belanda bahkan sudah mulai memberitakan bahwa Emiliano kemungkinan besar akan segera menuju Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai calon punggawa timnas Indonesia. Indikasi kuat menunjukkan bahwa PSSI telah melakukan pendekatan serius terhadap sang pemain. Jika sebelumnya Mauro Silstra telah lebih dulu menjalani proses naturalisasi, maka Emiliano diyakini menjadi kandidat berikutnya yang akan memperkuat lini serang Garuda. Ia adalah pemain yang berposisi utama sebagai winger kanan, namun juga memiliki fleksibilitas bermain sebagai gelandang serang. Dengan usianya yang masih sangat muda, Emiliano berpotensi menjadi kekuatan jangka panjang timnas Indonesia, bisa memperkuat skuad nasional hingga 10 tahun ke depan jika proses naturalisasinya rampung tahun ini. Ia pun memenuhi syarat usia untuk tampil di tim U23 dan timnas senior secara bersamaan. Dalam satu kesempatan, kita bisa memperoleh talenta luar biasa yang telah merumput di kasta tertinggi sepak bola Belanda. Baru-baru ini, ia menjadi bagian penting saat Feyenoord Utrecht menyingkirkan Sheriff Tiraspol dari Moldova dalam kualifikasi Liga Eropa. Pada laga leg kedua, Utrecht menang 4-1 di kandang, setelah sebelumnya juga menang 3-1 di laga tandang mengukir agregat mencolok 7-1. Emiliano tampil sebagai starter dan bermain selama 62 menit sebelum digantikan oleh Adrian Blatt. Penampilannya dinilai sangat solid dan membuktikan bahwa ia layak diandalkan pada musim kompetisi Eredivisie 2025-2026. Sementara itu, Ivar Jenner, yang juga sebelumnya promosi dari Jong Utrecht ke tim utama, absen karena mengalami cedera ringan. Namun Emiliano tetap dipercaya pelatih Ron Jans untuk turun sebagai starter, menegaskan bahwa sang pelatih menaruh kepercayaan besar padanya. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sangat beruntung jika berhasil membawa pemain berdarah Depok ini ke dalam skuad nasional. Kita semua tentu berharap proses naturalisasi Emiliano berjalan lancar. Apalagi kondisi lini depan timnas sempat terganggu akibat cedera Olromeni yang didera saat laga melawan Arema di Piala Presiden, usai benturan keras dengan Paulinho Moselin. Si pun sigap bergerak mencari alternatif berkualitas, dan Emiliano adalah salah satunya. Selain Silstra, tersiar kabar bahwa akan ada 1 hingga 2 pemain tambahan lagi yang segera diumumkan. Nama-nama seperti Dinamo Bargan, Jis Dalinya, hingga Adriano Wibowo sempat disebut-sebut. Namun fokus saat ini tertuju pada Emiliano Jonathans yang kabarnya telah memberi respons positif kepada pihak federasi. Jika Emiliano resmi bergabung, maka kekuatan sisi kanan serangan kita akan semakin tajam. Meskipun kita sudah memiliki pemain seperti Yakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand, kehadiran Emiliano akan memperkaya opsi serangan dan memberikan kedalaman skuad. Apabila proses naturalisasi rampung pada bulan Agustus, besar kemungkinan ia bisa memperkuat tim U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo. Di sana, tim asuhan pelatih Gerard van der Lem akan menghadapi Korea Selatan, Myanmar, dan Laos di grup J. Targetnya tentu jelas menjadi juara grup untuk memastikan tiket otomatis ke putaran final di Arab Saudi. Perlu diingat bahwa Indonesia sempat mencatat prestasi yang membanggakan pada Piala Asia U23 2024 di Qatar, menembus semifinal, menyingkirkan Korea Selatan lewat drama adu penalti, sebelum akhirnya kalah dari Uzbekistan dan gagal lolos ke Olimpiade usai dikalahkan Guinea. Artinya, keberhasilan masa lalu harus menjadi pijakan untuk pencapaian yang lebih besar. Dan kedatangan Emiliano menjadi bagian penting dari upaya itu. Tentu saja, kehadirannya akan menjadi dilema positif antara pelatih U23 Gerard dan pelatih timnas senior Patrick Gustafsson. Jika Emiliano resmi menjadi ini, bukan tidak mungkin dia akan langsung dibutuhkan di tim utama. Mengingat kondisi lini depan yang masih memerlukan tambahan kekuatan. Bila seluruh proses berjalan sesuai rencana, ia bersama Mauro Silstra akan diambil sumpah kewarganegaraan secara serentak, membuka babak baru untuk keduanya di bawah Panji Garuda. Waktu sangat krusial. Proses naturalisasi harus rampung sebelum tanggal 9 September agar nama mereka bisa didaftarkan secara resmi untuk agenda FIFA Matchday. Oleh sebab itu, kita berharap PSSI mampu bergerak cepat dan sigap, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terlepas dari itu,
Kehadiran Niliano Jonathans adalah aset berharga bagi masa depan sepak bola Indonesia. Usianya yang masih muda menjanjikan kontribusi panjang, jauh lebih menguntungkan daripada merekrut pemain yang telah mendekati usia pensiun. Bersama Silstra dan pemain-pemain muda lainnya, harapan baru tengah tumbuh bagi timnas Indonesia untuk meraih prestasi lebih tinggi di level Asia maupun dunia. Fokus